mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Teman-teman, jumpa lagi bersama kita Jati TV Channel ya, tentunya masih dalam acara Napaktilas Situs Sejarah Nalas Sirah. Ya teman-teman semua, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sehingga tidak terganggu dalam Anda menjalankan aktivitas apapun. Ya baik teman-teman, dalam perjalanan kehidupan umat manusia tentunya, dalam perjalanan tersebut begitu memiliki catatan-catatan, arti dan nilai tersendiri. Bahkan catatan itu seakan-akan abadi, tak lekang oleh waktu. Ya seperti itulah memang ketika kita melihat atau kita dalam pengertiannya mempelajari dan menelusuri cerita catatan-catatan kehidupan umat manusia. Begitupun pula ketika kita menelusuri perjalanan kehidupan manusia lampau yang meninggalkan catatan-catatan tersendiri dalam berbagai bentuk. Banyak sekali catatan-catatan kehidupan manusia lampau yang hingga saat ini terdapat dalam berbagai macam bentuk. Ya, tentunya salah satunya adalah prasasti. Ya mungkin ketika kita mendengar kata prasasti itu bukan satu hal yang baru, tapi akan selalu kita terbayang oleh diri kita mengenai apakah itu prasasti. Ya tentunya tidak lepas dengan peninggalan catatan sejarah kehidupan manusia masa lampau. Nah, tahukah teman-teman semua sebetulnya apa sih prasasti itu? Nah, prasasti itu adalah merupakan piagam atau dokumen yang terbuat dari bahan keras dan tahan lama. Nah, itulah berdasarkan arti dari prasasti tersebut berdasarkan dari KBBI. Tapi ternyata prasasti itu adalah merupakan turunan dari bahasa Sanskerta yang artinya ujian. Bahkan fungsi dan penggunaan prasasti yang dipergunakan oleh manusia masa lampau adalah dipergunakan untuk perayaan ataupun satu ritual ataupun pujian ataupun penghormatan. Nah itulah mengenai arti dari prasasti itu sendiri, baik berdasarkan KBBI ataupun ya berdasarkan dari turunan dari bahasa Sanskerta itu sendiri. Dan untuk situs sejarah itu sendiri memang begitu banyak sekali peninggalan-peninggalan dalam berbentuk catatan prasasti itu yang tersebar di seluruh Nusantara ini. Kita begitu banyak sekali dari kita sekolah dasar hingga sekolah menengah ke atas ataupun sudah masuk ke universitas. Mungkin ketika kita masuk dalam pelajaran sejarah itu tidak akan lepas dari mengenai catatan peninggalan sejarah yaitu berupa bentuk prasasti. Nah, untuk prasasti itu sendiri ternyata terdapat juga ada di Kota Bogor loh. Yang tepatnya di wilayah Bogor bagian selatan. Tahu dong itu apa? Terbayangkan dong tempat itu apa? Yaitu adalah merupakan yang disebut dengan prasasti batu tulis. Pasti pada tahu dong teman-teman semua mengenai situs sejarah tersebut, tempat tersebut, yaitu situs prasasti batu tulis yang berlokasi di kawasan Batu Tulis sendiri. Ya bahkan daerah tersebut dinamakan Batu Tulis karena ditemukannya prasasti tersebut. Dan prasasti Batu Tulis ini adalah merupakan satu tanda atau peninggalan dari sejarah kerajaan Pajajaran itu sendiri. Nah, ketika bicara prasasti Batu Tulis yang berada di Kota Bogor itu kita tidak akan lepas dari keterkaitannya dengan sejarah kerajaan Pajajaran. Ya, sejarah kerajaan Pajajaran itu penuh dengan dinamika dari berbagai macam kisahnya.
Dan yang paling fenomenal dari kerajaan Pajajaran adalah seorang pemimpinnya yang kala itu yang begitu arif dan bijaksana, yang begitu sangat dikagumi dan dicintai oleh rakyatnya, yaitu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Nah, itu adalah merupakan salah satu bentuk peninggalan catatan sejarah itu sendiri. Tapi isi dari prasasti batu tulis itu sendiri yang membuat itu bukan adalah seorang Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, melainkan sang anak. Nah, memang untuk prasasti batu tulis ini memang ditemukan awal mulanya oleh VOC atau oleh orang Belanda pada masa itu. Nah, sehingga dilakukanlah berbagai macam penelitian mengenai makna dan arti dari prasasti batu tulis itu. Bahkan begitu banyak sekali perdebatan dan diskusi yang begitu amat panjang mengenai makna dan isi dari prasasti batu tulis itu. Baik mengenai huruf apakah ini, dan juga makna dari isi prasasti tersebut, tahun pembuatannya, dan siapa yang membuat ini. Sehingga terjadilah kesepakatan yang menerangkan bahwasanya isi prasasti batu tulis itu adalah yang dimana hurufnya merupakan huruf Sunda kuno dengan aksara Kawi. Dan makna dari isi prasasti batu tulis tersebut adalah yang menerangkan bahwasanya kekaguman seorang anak kepada sang ayah, penghormatan seorang anak kepada sang ayah yang begitu sangat luar biasa dalam memimpin dan menjalankan kerajaan Pajajaran pada masa itu, sehingga banyak sekali manfaat-manfaat yang terasa hingga kerajaan Pajajaran tersebut masih bertahan dan terus menerus pada saat masa zaman sang anak yaitu Prabu Surawisesa. Dan tahunnya pun telah disepakati, yaitu memang tepatnya pada tahun 1533. Nah, itu memang kembali lagi tidak lepas bahwasanya ini adalah merupakan catatan sejarah yang begitu penting, yang dimana saya ini ingin mengulas dan mengingat kembali mengenai sejarah panjang dari kerajaan Pajajaran itu sendiri dan mengenai prasasti batu tulis ini. Nah, ketika kita bicara prasasti batu tulis, tentunya kita akan mengulas dan kembali kilas balik ke belakang mengenai dari kerajaan Pajajaran itu. Ya, kerajaan Pajajaran adalah penyatuan dari kerajaan Sunda dan Galuh, yang dimana pada saat itu dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi yang bisa menyatukan kerajaan Sunda dan Galuh dan beribu kota di Dayopakuan, Bogor, yang bahkan sekarang ini bahkan disebut adalah kerajaan daerah batu tulis disebut adalah merupakan Lost Kingdom atau kota yang hilang, ya, karena memang tidak begitu banyak diketahui mengenai kilas balik dan tempat lokasi mengenai yang tepatnya keraton dari kerajaan Pajajaran. Tapi disinyalir bahwasanya keraton dari kerajaan Pajajaran itu tepatnya berlokasinya di kawasan batu tulis itu, ya. Karena apa? Karena terdapatnya situs prasasti batu tulis itu. Dan di dalam situs prasasti batu tulis itu bukan hanya sekedar batu tulis mata yang ada di situ, tapi ada berupa batu lingga dan ada telapak kaki yang konon itu merupakan telapak kaki dari Prabu Surawisesa. Dan bisa kita bayangkan, kita bisa ilustrasikan bagaimana situasi pada masa itu. Yang bagaimana seorang anak ingin begitu mengagumi ayahnya, ingin membuat satu catatan tersendiri sehingga dapat dikenang oleh generasi yang akan datang, sehingga bahwasanya generasi-generasi yang akan datang bisa tahu bahwasanya dulu ada seorang pemimpin yang begitu arif dan bijaksana, yang begitu banyak sekali jasa-jasanya yang tercatat di dalam isi prasasti batu tulis itu, yang dimana beliau adalah merupakan yang membuat gunung-gunungan, parit untuk sebagai bentuk pertahanan, dan undakan hutan Samida yang sekarang disebut dengan kebun raya, dan juga membuat satu danau Rena Mahajaya yang mungkin lokasinya kurang lebihnya tepatnya itu berdasarkan informasi kawasan Rancamaya. Nah, itu adalah bagaimana itu salah sebagian kecil mungkin apa yang dilakukan oleh Sang Prabu Siliwangi pada saat memimpin dan menjalankan pemerintahannya. Sehingga sang anak begitu sangat mengaguminya dan sangat dia takjub apa yang dilakukan oleh sang ayah.
Sehingga sang anak di sini ingin melanjutkan dan meneruskan perjuangan dari sang ayah, apa yang telah dilakukan oleh sang ayah. Nah, itulah bagaimana pengabdian seorang anak. Ya, ketika seorang anak itu ingin berbakti kepada orang tua dengan berbagai macam cara, ya mungkin pada saat itu adalah Prabu Surawisesa sebagai tanda bakti, salah satu sebagai tanda bakti kepada orang tuanya, beliau adalah menulis dari prasasti tersebut, yang memang itu adalah merupakan batu yang besar dan ditulis, yang konon ya pada saat Prabu Surawisesa menulis tersebut itu menggunakan senjata andalannya pada saat untuk memahat tulisan di atas batu itu. Karena apa ya? Karena itu adalah melambangkan bahwasanya ketangguhan dan kegigihan Prabu Surawisesa dalam untuk melanjutkan perjalanan dan perjuangan dari sang ayah. Bahkan di situ adalah sebuah batu lingga. Ya, batu lingga ini yang dimana merupakan batu yang diyakini adalah tongkat dari sang raja atau kerajaan Pajajaran. Mungkin bisa dikatakan itu adalah merupakan pengilustrasian bahwasanya batu lingga itu digambarkan tongkat dari sang raja Prabu Siliwangi. Nah, itu memang dari situs prasasti batu tulis ini begitu banyak sekali makna. Dan selain itu ada juga telapak kaki, pasang telapak kaki dari sang Prabu Surawisesa. Dan banyak sekali orang-orang yang mengunjungi ke tempat tersebut dan ingin mencoba telapak kaki itu. Bahkan dari cerita yang berkembang bahwasanya ketika orang-orang yang datang ke tempat tersebut dan mencoba di tempat telapak kaki tersebut, apabila pas yang konon katanya itu memang masih terkaitan dan keturunan dari Pajajaran itu sendiri. Nah, itu memang ya cerita-cerita yang berkembang di masyarakat gitu. Jadi memang itu ketika kita berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sisi-sisi sejarah itu sendiri, tentunya akan ada cerita-cerita dari masyarakat itu sendiri atau yang memang di luar dugaan, bahwasanya seperti seakan-akan tidak masuk akal, tapi nyatanya memang banyaknya seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana memaknai dari situs prasasti. Bahkan loh teman-teman, ada yang menarik dari situs prasasti batu tulis ini, dan ini betul-betul sangat mengherankan. Ya, bahkan ada yang meyakini bahwasanya di tempat tersebut adalah tersimpannya harta karun. Bahkan pernah ada yang mencoba menggali di tempat tersebut untuk mencari harta karun itu. Akan tetapi tidak menemukan satupun bentuk harta karun. Padahal kalau kita coba memaknai harta karun itu adalah bagaimana kita coba memaknai isi dari prasasti tersebut, maknanya gitu. Dan bagaimana tempat-tempatnya itu adalah merupakan harta karun. Ya, itu yang tadi seperti saya ulas adalah bagaimana pengabdian seorang anak kepada sang ayah. Itu memang tugas kita sebagai seorang anak untuk mengabdi kepada orang tua. Ya, salah satunya adalah kepada ayah kita yang telah berjuang sekuat tenaga untuk memberikan contoh, memberikan suri toladan kepada keluarganya, kepada masyarakat ataupun kepada lingkungannya. Nah, sebetulnya harta karun yang dimaksud adalah mungkin makna dari tempat tersebut, bukan berarti di tempat itu adalah merupakan harta karun. Nah, itu memang adapun cerita yang beredar seperti itu. Nah, selain daripada itu, situs dari prasasti batu tulis ini pun berseberangan saat ini dengan istana batu tulis yang didirikan oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Terbayang dong teman-teman, kenapa sang proklamator presiden pertama kita membangun istana batu tulis berseberangan dengan situs prasasti. Di sini seakan-akan sang proklamator ingin menggambarkan, memberitahu atau ingin menghidupkan bahwasanya dahulu kala di sini ada sebuah istana, ada sebuah keraton
dari sebuah kerajaan yang begitu fenomenal, sang rajanya yang begitu tangguh dan luar biasa. Sehingga mungkin maksud dan tujuan beliau membangun istana Batu Tulis berdekatan dengan prasasti adalah mungkin seperti itu gitu. Itu menurut pemahaman saya secara pribadi. Tapi apa betul atau tidaknya memang saya tidak terlalu begitu mengetahuinya, cuma saya mencoba memaknainya saja seperti itu. Dan dari kawasan situs prasasti Batu Tulis tersebut itu memang berdekatan dengan situs-situs bersejarah tempat lainnya seperti itu. Bahkan berdekatan dengan situ ada situs makam keramat, yaitu makam keramat Mbah Dalam. Nah ini yang memang yang begitu banyak juga cerita dan kontroversi, silang pendapat mengenai sosok beliau ini. Seperti itu. Ada yang mengatakan beliau adalah di dalam Pajajaran, ada yang mengatakan beliau adalah sang pati, ada yang mengatakan beliau Mbah Dalam ini adalah sang panglima, dan berbagai macam cerita-cerita mengenai sosok Mbah Dalam Batu Tulis ini. Tapi dibalik itu semua, ya ini seakan-akan mengisyaratkan bahwasanya tempat tersebut di kawasan Batu Tulis ini memiliki makna dan nilai tersendiri hingga saat ini yang masih terus terjaga. Nah seperti itulah memang mengenai sejarah dari kerajaan Pajajaran ini itu begitu sangat panjang sekali ceritanya. Sangat panjang sekali kisahnya dan penuh dengan dinamika serta kontroversi-kontroversi silang pendapat yang ada. Karena apa? Karena salah satu peninggalan kerajaan Pajajaran itu yang ditemukan hanya situs prasasti Batu Tulis yang ada di Kota Bogor. Selain daripada itu belum lagi ditemukan peninggalan-peninggalan catatan-catatan sejarah dari kerajaan Pajajaran itu sendiri. Nah itu memang sampai sejauh ini begitu sangat menarik dan banyak sekali orang-orang yang coba menelusuri dan mencari tahu mengenai sejarah dari kerajaan Pajajaran. Nah tentunya kita sebagai generasi penerus, alangkah baiknya kita pun ikut berpartisipasi dalam menelusuri sejarah dari kerajaan Pajajaran itu sendiri. Ya kenapa? Ya karena memang ini salah satu kerajaan yang memang dari kisah perjalanannya itu memang tidak begitu banyak sekali yang menjelaskan ya bagaimana keutuhan dan perjalanan dari kerajaan Pajajaran. Banyak hanya mengisahkan dari zaman Sri Baduga Maharaja. Tapi setelah zaman Sri Baduga Maharaja tidak begitu banyak informasi. Nah itu memang yang sampai saat ini selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang besar. Bahkan sampai sejauh ini saya secara pribadi, tim sampai sejauh ini belum menemukan satu literatur, satu informasi apapun yang mengenai apa maksud dan tujuan sang Prabu Surawisesa ini, sang anak dari Prabu Siliwangi, membuat dari prasasti Batu Tulis tersebut. Ya memang sampai sejauh ini kita beserta tim memang kita belum mendapat satu ya literatur atau informasi. Kita mencoba menelusuri, kita mempelajari. Ya selain kita memaknai tempat tersebut, tapi kita ingin tahu apa maksud dan tujuan Prabu Surawisesa menulis di tempat tersebut. Itu memang menjadi satu pertanyaan bagi kami semua. Karena tentunya tidak serta-merta beliau menulis satu prasasti di tempat itu. Ya memang kawasan itu adalah merupakan kawasan yang disinyalir ada keraton dari kerajaan Pajajaran. Bahkan tempat tersebut adalah merupakan tempat yang dikatakan tempat penobatan. Dan juga bahkan dijadikan tempat ritual. Tapi kenapa Sang Prabu menulis di tempat tersebut setelah kurang lebih 12 tahun sang ayahnya meninggal dunia? Itu menjadi satu pertanyaan besar bagi kami. Bahkan sampai sejauh ini memang kita belum bisa mendapatkan informasi apapun mengenai itu. Cuma kami coba
terjemahkan, menerjemahkan kenapa Sang Prabu Surawisesa menulis di tempat tersebut. Tentunya tempat tersebut adalah tempat yang memiliki nilai-nilai dan sejarah panjang dari sang ayah. Gitu. Sehingga sang anak menuliskanlah di situ mengenai kekaguman dan karya dari sang ayah. Ya, tentunya di sini kan timbul satu pertanyaan, apakah tempat tersebut memang merupakan tempat yang begitu amat disukai oleh Sang Prabu Siliwangi? Ataukah tempat tersebut adalah merupakan tempat ritual dari Sang Prabu Siliwangi? Atau tempat tersebut adalah merupakan tempat peristirahatan terakhir dari Sang Prabu? Ya, sehingga sang anak menulislah di situ tempat itu yang seakan-akan mungkin kalau zaman sekarang seperti sebagai satu penanda bahwasanya di sini ada satu sosok. Nah, itulah teman-teman semua, bagaimana kita coba menelusuri tempat-tempat sejarah tersebut dengan berbagai informasi yang ada, dan kita pun sama-sama mencoba memaknai dari tempat tersebut. Jadi dari informasi yang kita terima, tentunya kita pun coba memaknai dari tempat-tempat tersebut. Maknanya pun sudah kita sampaikan tadi mengenai makna dari prasasti Batu Tulis tersebut. Itu adalah bagaimana satu kisah catatan sejarah yang hingga sekarang masih ada dan mungkin bisa dikatakan abadi, yang sudah beratus tahun selalu terjaga dan tetap ada, dan banyak sekali orang-orang yang mempelajarinya dan datang ke tempat tersebut selain ingin tahu dan juga ingin merasakan apa yang terjadi pada kala itu, sehingga Sang Prabu Surawisesa menulis catatan di batu tersebut yang dimana tentunya memiliki makna dan tujuan tersendiri. Nah, itulah gunanya kita sebagai generasi untuk selalu melestarikan dan menjaga situs-situs bersejarah tersebut, ya, tentunya dengan cara bagaimana kita selalu menyampaikan informasi-informasi yang cukup bermanfaat bagi generasi ke depan agar tidak lupa mengenai tempat tersebut. Seperti itulah teman-teman mengenai bagaimana kisah dan catatan sejarah dari Prasasti Batu Tulis. Semoga kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Di sini adalah bagaimana saya coba menyampaikan dari pengalaman kami pada saat kami mengunjungi situs Prasasti Batu Tulis tersebut. Yang dimana itu pengalaman kami, cerita kami yang sudah tadi saya sampaikan dari sejak awal. Gelar di tata Sunda, muka nyebar keluar.